Teman-teman, jadi kalau jalan sama ahlinya itu memang beda. Kalau aku jalan sendiri yang lihatnya ini batu biasa aja ya Pak ya. Tapi karena banyak ahli geologi, saya baru tahu bahwa ini dulu di bawah laut. Alhamdulillah ini. Geologis Aramco. Ini geofisis Aramco. Modeler Aramco. Aramco ini beliau kerja di Aramco. Pertamina-nya Arab ya Pak ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dikarno. Limestone. But revoked. It's not original because limestone is like coral. This is coral, but it eroded and then reposited. But still limestone. Basically, we not really call limestone. We call carbonate. That's the right Carbonate. Carbonate. Because pure limestone is different. This is a pure limestone. Your limestone is strong. Yes, Huh? this pure limestone. This is the limestone. This is the one. Nah, saat ini saya sedang berada di Kota Tua Yerusalem. Bersama rombongan, itu 4 keluarga. Beliau-beliau ini bekerja di perusahaan minyak di Arab Saudi. Karena teman-teman ini yang ahli geologi dari ITB, ini batu-batu ini naik dari bawah laut karena ada tekanan tektonik, gempa tektonik, dia naik ke sini. Tapi dia ngomong miliaran tahunnya. Oke, daerah yang sama tinggi, yang sebelum di bawah laut Mediterania. Ini dulu di bawah laut ini. Ini kita ngomong Raja Mandala. Oke. Oh iya. Kita ngomong 2 menit. Ini kegiatan di pagi hari di Yerusalem. Anak-anak udah mulai berangkat sekolah. Sabtu 25 November tahun 2023. Acara kami hari ini adalah jalan-jalan mengeksplorasi Kota Tua Yerusalem. Kota Tua Yerusalem itu berada di Yerusalem Timur, dan di dalam Kota Tua Yerusalem itu ada Masjidil Aqsa atau kawasan Muslim. Kemudian ada kawasan Yahudi, kawasan Kristen, dan ada kawasan Armenia. Ini rombongan bergerak mau city tour ke Old Yerusalem. Perjalanan dimulai jam 9 pagi setelah sarapan dari Hotel Capitol. Kucingnya nangkring. Ini hotelnya berada di komplek pertokoan. Ini toko-toko daerah sini hari Sabat tetap buka karena di sini daerah Palestina. Di sini yang punya mobil keren juga ada, guys. Saya lebih akan bercerita mengenai tempat-tempat yang dikunjungi saja dan mungkin sedikit sejarah. Yang Solomon Quarries. Oke. Bangun Yerusalem dari ngambil batu dari sini. Wallahu a'lam. Nah, it's very big, very big. Nah, ini katanya dulu Nabi Sulaiman atau King Solomon itu ngambil batu-batu sini untuk bangun Yerusalem dari bawah sana. Ini For your information, no beating. Based on this. This could be wrong. Sekarang dari Damascus Gate. Oke, ini utama. Oke. Jalan Sulaiman Al-Qanuni, Bapak Ibu. Mau further, oke, ini sebelah utara. ini kota tua, satu komplek ini. Terus Masjidil Aqsa sini aja. Ya. Oke. Aksa kompleks. Ya. Iya. Kompleksnya Pak. Ya. Aksonya doang. Aqsa Kompleks kawasan Muslim, oke. Ini kawasan Muslim, oke. Itu Aqsa. Kristen di sini ya? Kristen di sini, sebentar kita di sana, oke. Armenia di sini? Ya, no, Armenia di sini, this is Jewish. Oh, okay. Juga Armenia. Armenia di sini ya? Ya. Ini Western Wall. Oke. Ini zaitun Pak yang jatuh-jatuh. Oh iya. Diambilin buat apa dia dimakan? Dia peras, ambil minyak. Oh. Pakai masak. Dihancurkan jalan lagi. Kalian akhirnya 2000 tahun yang Kalau di sana polisi, pos polisi jaga. Ternyata adalah pintu masuk ke kota lama Eliat. Sekarang ditutup
Disebut Babul Amud karena masuk situ ada tiangnya. Cuman Kalau Sayyidina Umar bin Khattab bebaskan Jerusalem pada tahun 15 Hijri 15. Kami masuk lewat pintu Damaskus namanya. Ini pintu utama untuk masuk ke Old City Yerusalem. Satu di sini. Dan kita sekarang masuk dari jalan ini. Karena pintu Damaskus ini adalah pintu utama, di mana banyak peziarah, baik Muslim, Kristen, atau Yahudi, itu melewati jalan ini untuk masuk ke komplek Yerusalem tua, maka di sini lebih banyak pedagang. Pasar-pasar pada umumnya gitulah. Di sini komplit buah-buahan, souvenir, pakaian, tasbih, makanan oleh-oleh. Nih, kelima, $4 guys. Harga di sini relatif mahal. Pertama di daerah turis, kedua hampir semuanya itu barang impor. Kalau kuenya itu kebanyakan ya rasanya manis aja. Nah, ini adalah kawasan Kristen. Kalau nggak salah ini jalan-jalan yang di daerah ini menuju gereja di mana Yesus disalib. Ini masuk terus ke dalam. Kami tidak melewati kawasan Yahudi atau tembok ratapan karena situasinya sedang tidak kondusif. Guide-nya mengatakan lebih baik mengunjungi tempat-tempat lain karena banyak sekali tempat yang mau dikunjungi, khususnya peninggalan-peninggalan Islam. Dia disalib dan berdiri wafat. Setelah itu kami lanjut menuju Masjid Umar bin Khattab. Oke, berdiri untuk foto di sini. Itu Masjid Umar bin Khattab. Ini gerbangnya. Foto. Ada tulisannya La ilaha illallah. Jesus said, I am indeed slave of Allah. Allah is my Lord and your Lord. Sure. Want to pray? Israel. Come on, pray duha, 2 rakaat. Welcome. Boleh sholat di sini kalau mau sholat. Boleh Bu, kalau mau sholat Bu. Boleh Pak ya. Boleh. Ini pada masuk ke masjidnya Umar bin Khattab. Ya. Masjid ini letaknya sangat dekat dengan gereja atau bukit tempat Yesus disalib. Mungkin hanya sekitar 50 meter. Ini namanya Al-Uhda Al-Imariyah. Al-Uhda Al-Imariyah. Al-Uhda means a peace treaty. Aman untuk, artinya orang Kristen boleh salah, gereja mereka tidak dihancurkan, salib mereka tidak dihancurkan. Tapi mereka harus, fire tax. Tax, ya. Harus fire tax. Dan empat imam besar Muslim sign, Khalid bin Walid, tahu Khalid bin Walid? Ya. Juga Amr bin Al-As, juga Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Bapak Ibu Sanis penting. Oke. Ini terjemahnya dalam bahasa Inggris. Keputusan Umar bin Khattab soal Yerusalem, tetap boleh ke gereja asal dia membayar pajak sebagai warga negara. Ini ditandatangani oleh 4 umar besar, Khalid bin Al-Walid, Amir bin Al-As, Abdurrahman bin Auf, dan Muayyah bin Abi Sufyan. 638 Masehi. Ini masjidnya yang di bagian dalam. Masih kelihatan batu-batu kuno dan dirawat. Ini lorong-lorongnya banyak banget. Kalau jalan sendiri mungkin akan bingung. Ya untung ada guide. Dan di setiap gang ada motor guys. Jadi ini rumah-rumah penduduk, mereka kendaraannya yang paling simpel ya motor. Kalau mobil susah.
parkir. Tuh, lagi bersantai-santai. Al-Kairami Street. Tuh kan motor lagi itu. Ini Donton 400 Pak ya. Oh, T-Max. Dia wafat di Damaskus, Syria. Ya, sedikit waktu ya. Ini rumahnya Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina tahun 1189 Masehi atau 580. Ya udah. Ini kawasan campuran Muslim sama Yahudi itu. Yang sana Al-Hakari Street, ke sana itu udah bawa kitab. Ini Al-Hakari Street, Al-Khalidia Ashen. Ini adalah peninggalan saluran air zamannya kekuasaan Ottoman 1400 sampai 1500. Memang air itu di Masehi. Palestina dan Timur Tengah itu barang mewah, guys. Barang yang susah didapat. Nah, ini orang-orang miskin pada waktu itu sangat susah mendapatkan air. Dan ini katanya ditampung di sini. Sampai sini ini kaki udah mulai gempor. Udah muter-muter nggak terasa. Jauh juga sih. Ini pasar, Pak. Pak Nazi. Ini pasar. Iya, pasar Muslim. Pasar Muslim. Oh, tutup. Tutup karena perang, Perang. Tidak, banyak orang yang datang turis di sini. Tutup. Ya. Ini pertokoan orang Muslim tutup karena ada perang. Bentuknya bagus loh, ini rapi. Ternyata pasar itu menuju ke komplek masjid. Ini pintu lain ke kawasan Dome of the Rock, tapi tadi ada pemeriksaan polisi, bahkan KTP-nya Pak Nazi itu, guide-nya itu diminta. Cuman nggak boleh ngambil foto. Ya, orang-orang tua walaupun pakai mobil listrik ini masih semangat ke masjid di sini. Ini saat perang, jadi yang boleh masuk sini hanya orang-orang tua yang dianggap mungkin tidak berbahaya sama turis. Nggak tahu kalau musim nggak ada perang, anak-anak mudanya boleh masuk atau enggak. Tapi selama perang ini hanya turis dan orang-orang tua yang boleh masuk sini. Itu replika mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena yang asli dibakar oleh Yahudi Australia yang datang ke sini semua dibakar. Itu ada Ustadz lagi pengajian yang datang sedikit. Ini ternyata namanya Masjid Aqsa Tua. Dibangun 3000 tahun yang lalu atau 1000 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan bahwa disinilah pertama kali Nabi Ibrahim membangun masjid di Masjidil Aqsa dan menjadi kiblat. Ini tiangnya ini baru ini sebelum untuk memperkuat tiang yang lama pindah ke Ka'bah kiblatnya. Ini ruangannya ada di bawah tanah begitu. Pas Jumatan kemarin sedikit pengunjungnya ya karena banyak dibatasin ya sama polisi. Nah, ini habis sholat duhur di Masjid Kibli. Sekarang mau ke masjid satu lagi namanya Masjid Marwan. Nah, di sana itu adalah Bukit Zaitun. Kemarin kami ke sana, terus foto-foto ke sini. Teman-teman, kami lagi berada di Bukit Zaitun, Mount Olive. Di belakang sana itu adalah kota tua Yerusalem. Nah, ini pintu masjidnya. Kemudian ini masjidnya. Ini anaknya Malik bin Marwan. Marwan bin Malik. Marwan bin Malik. Namanya Marwani. Marwani. Yang bikin Marwan bin Malik. Ya. Oh. Itu ke khalifah terakhir Bani Umayyah sebelum handover ke Abbasiyah. Ya, okay. Ini masjidnya di bawah.
Di dalamnya gede banget. Tadi pintu masuknya kecil. Ini di bawah masjidnya gede banget. Tuh lihat. Gede banget. Terawat dan besar. Tadi. Tapi terawat di bawah sini. Bersih. Jadi dirawatin. Dan ada cerita tentang Sayyidina Isa dan ibunya Sayyidina Maryam alaihi salatu wassalam. Okay. Kalau Sayyidina Maryam sudah hamil, okay, juga dia tinggal beberapa waktu di Jerusalem sebelum pergi. Dan Sayyidina Maryam, okay, kita tahu dari Quran Karim, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اوكي وهو كتا باستي كتا او كميتاو سيدنا زكريا. اوكي سدادي دائرة مسجد الأقصى. سدادي دائرة مسجد. Teman-teman, di Masjid Marwani ini ada dua cerita. Yang pertama cerita adalah di sini ada satu ruangan ketika Bunda Maria itu, Ibu Maryam itu, Siti Maryam itu hamil. Nah ini adalah tempat beliau waktu masih hamil Nabi Isa alaihi wassalam. Nah ini ruangannya, ada di bawah Masjid Marwani. Ditutup, dikunci. Nah, salah satu keistimewaan masjid ini karpetnya itu sumbangan dari Presiden Turki. Jadi ketika ini direnovasi, ada relawan dari Turki, dari mana tadi? 3 ya. Terus karpetnya ini dibikin di sini. Nggak ada sambungan ini, nggak ada sambungan. Ya, pasti. Ini salah. Kalau mau salah maghrib isya, Ini kita mau keluar dari Masjid Marwani. Setelah mengunjungi Masjid Marwani, kami mengunjungi Masjid Dome of the Rock. Ayo. Ini batu ini. Di sini? Ya, di dalam. Kotak. Dalam ada sedikit rambut Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada rambut ini. Ya. Jenggot. His beard. Ya. His beard. Allahu a'lam. Ini Bapak Ibu batu Mi'raj. Kalau ini gua tabi'i asli. Gua? Okay. Gua ini asli. Asli. Okay. Tidak buatan, Okay. Asli. Okay. Tapi bas ini Mi'raj. Mi'raj sini ya. Ya, batu Mi'raj. Startnya di sini ya. Ya. Naik. Ini pemandangan di dalam Masjid Dome of the Rock atau Kubah Asakrof. Kubah itu kubah, Asakrof batu. Dibangun 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kami juga mengunjungi Masjid Buraq. Buraq ini adalah kendaraan atau hewan yang dipakai Rasulullah untuk terbang ke Sidratul Muntaha. Di sini. Ini tempat Buraq. Oh, ini masjid. Tadi masuk dari sana. Selesai mengunjungi 5 masjid, Masjid Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli, Masjid Aqsa Tua, Masjid Marwani, dan Masjid Buraq. Kami kembali ke hotel. Ini tempat perbelanjaan di depan pintu Damaskus. Kami diajak oleh Pak Nazi, guide-nya itu,
untuk menikmati kunafa, katanya makanan khas Palestina. Tapi kata teman-teman yang kerja di Arab itu, yang udah jalan ke beberapa negara itu ada di semua negara di Timur Tengah. Ini di Palestina ini sayur-sayuran lengkap teman-teman nih. Timun ada, tomat ada, sayur-sayuran, selada, bawang, apel, terong, pisang. Kalau pisang ada pisang Yordania, Somalia sama Lebanon. Jeruk, apel. Ini apa ini? Kelapa kalau nggak salah dari India deh. Ini tomat kecil apa namanya? Jagung. Ini apa ini? Nggak tahu namanya. Cabai gitu kali ya. Selesai makan kunafa, kami kembali ke hotel. Jalan memutar. Kono terminal. Lalu lintas di sini juga semrawut. Parkir pating selengkrah, belok. Apalagi angkot-angkot sama aja. Ini angkot. Macet. Macet kan, macet. Ya. Ya, ini pusat perdagangan soalnya sore-sore rame, pagi tadi sepi. Udah mendekati hotel guys. Hotelnya depan itu kan Bu? Tidak terasa dari subuh dan city tour kami sudah jalan kaki 18 km lebih. Ansaf Chicken. Nih chef. You chef? Wah, syukron. Ini chefnya. Chefnya ganteng ini, kalau di Indonesia jadi bintang film ini. Ya. Sampai hotel kami sudah sekitar jam 3 sore. Oleh pihak hotel disediakan masakan khusus. Namanya Chicken Mansaf. Istimewa dan buat hotel juga mungkin lebih efisien. Karena tamu di hotel tinggal rombongan kami aja 13 orang. Nah teman-teman, demikian cerita saya kali ini saat melakukan city tour di kota Yerusalem tua pada tanggal 25 November tahun 2023 saat berkecamuk Perang Gaza. Memang timingnya kurang pas ya karena dalam suasana perang. Tapi karena kami sudah merencanakannya sejak 6 bulan yang lalu, mau nggak mau kami harus berangkat. Next video saya akan cerita perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke Amman, Yordania. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.